Mini, oke, Mbak Marcel ya. Oke, dah yang kedua kali yuk kita doa. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, doa untuk orang yang kesurupan, sedang kesurupan. Kalau sedang kesurupan, teman-teman boleh baca ayat-ayat ruqyah di depan dia. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Baqarah 1-5, kemudian baca Al-Baqarah 284 sampai 286. Nah, itu dibaca di hadapan orang yang sedang kesurupan. Kalau mau tambahannya boleh baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, Ustazah mau doa khusyuk sholat senantiasa bersyukur. Maksudnya doa agar khusyuk dalam sholat. Agar khusyuk dalam sholat itu selain berdoa, teman-teman usahakan untuk tahu arti bacaan sholat ya. Arti bacaan sholat kan gak panjang kan, cuma Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Kan itu aja kan, gak banyak ya teman-teman. Nge-lag, semoga enggak ya. Oke, nah ini dia ayat-ayat ruqyah, aku coba sematin ya. Niat dalam hati pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Niat itu semua boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat puasa, niat mandi junub, niat wudhu, niat tayamum. Everything untuk niat bisa dibaca dalam kondisi dan keadaan yang dalam hati. Sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. Apakah setiap takbir pakai doa iftitah? Pokoknya semua sholat setiap setelah takbir dianjurkan baca iftitah. Tapi cuma dianjurkan, dia tidak diwajibkan. Baik pada sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi iftitah dalam sholat itu sunnah, dia tidak wajib. Nah pokoknya kalau sholat duhanya 4 rakaat, kalau 2 ya dianjurkan baca iftitah lagi. Kalau witir 2 dan 1 ya dianjurkan baca Al-Fatihah lagi. Nah kayak gitu ya, baca iftitah lagi, kayak gitulah istilahnya ya teman-teman ya. Nah dianjurkan lagi gitu ya Ustazah. Oke, Ustazah, baca iftitah dalam sholat sunnah lebih bagus dibaca. Betul, termasuk dalam sholat wajib. Iftitah itu hukumnya sunnah. Sebagian bahkan mengatakan sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, aku tadi udah ngapalin bacaan sholat Zah. Masya Allah, mantap. Niatnya gimana? Niat apa? Kalau akikah anak, boleh nggak kita ikut makan dagingnya? Boleh. Yang tidak boleh dimakan itu adalah daging nazar. Atau kita akikah yang sifatnya nazar atau kurban yang sifatnya nazar. Kalau istihadah boleh nahan wudhu nggak maghrib sampai isya. Dianjurkan berwudhu setiap mau sholat dan dekat-dekat dengan sholatnya, antara wudhu dengan sholatnya. Sholat witir dikerjakan langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah kayak gitu, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Sedekah subuh boleh disumbangin ke acara 17-an, disumbangin ke acara boleh. Yang penting untuk orang lain. Sedekah subuh untuk 17-an boleh. Sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, bolehkah tahajud baca Al-Ikhlas rakaat pertama 11 kali? Boleh. Ustazah, lomba Agustusan boleh. Karena lomba itu permainan, dia tidak termasuk ke dalam al-maisir, ke dalam perjudian. Cuman kalau 17 Agustus cari lomba-lomba yang tidak melanggar syariat. Misalnya jangan lomba joget bola, jangan lomba joget balon. Lomba aja menyenangkan hati, merayakan kemerdekaan karena hubbul waton, cinta kepada bangsa ini ya, boleh aja, nggak jadi masalah. Sikap nasionalisme, membela bangsa,
boleh, tapi jangan yang melanggar syariat seperti joget-joget dan seterusnya. Pas kita sholat tiba-tiba musola dekat rumah azan, udah masuk waktu sholat belum? Kalau udah masuk waktu sholat lanjutkan, kalau belum masuk waktu sholat, teman-teman sholat sebelum azan ulang, karena syarat sahnya sholat harus azan dulu. Ustazah, surat An-Nas nggak boleh dibaca pas sholat subuh, apa benar? Nggak benar. Tarik tambang masih boleh, tapi hati-hati bercampurnya laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan aja ya, lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat. Bagaimana kalau saya punya acara, orang yang zolim kepada saya boleh nggak dikasih makanan? Malah bagus. Kalau kita baik kepada orang yang sudah baik sama kita, itu biasa. Tapi kalau kita tetap baik kepada orang yang zolim sama kita, itulah luar biasa. Ada Mbak Vivi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak kita mengerjakan sholat lebih awal kalau ada kegiatan di luar? Yang penting sudah azan. Kalau belum azan, sholatnya tidak sah ya. Yang penting udah azan ya. Oke, gitu ya. Boleh nggak kita mengerjakan hukumnya menerima hutang dari bank? Jangan ya, hutang dengan bank itu riba. Kenapa dia riba? Pertama, ada bunga dari setiap pembayaran. Kedua, ada denda dari setiap pembayaran. Yang ketiga, kalau teman-teman tidak melakukan pembayaran, maka rumah teman-teman akan dia tarik, dan uang yang teman-teman serahkan selama ini tidak dikembalikan. Maka itu goror, itu menyusahkan, itu menyulitkan. Jadi riba jangan dilakukan. Karnaval joget-joget, kalau kita yang joget ndak usah. Dulu kan udah, sekarang nggak usah lagi. Kan udah usia segini kan, udah bebas dulu kan. Nah sebelum tahu kan, sekarang kita keep moving. Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat tapi lupa jadi 3 rakaat. Maksudnya lupanya di niatnya atau gimana? Coba diulang. Ustazah, sujud syukur dapat pahala nggak? Sujud syukur itu dapat pahala, karena itu memuji Allah, berzikir. Bahkan juga ditambahnya sebuah nikmat karena kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Ketika kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Sholat was-was dalam sholat jangan abaikan. Ya, jangan ngulang-ngulang niat, jangan ngulang-ngulang Al-Fatihah, jangan. Tapi ketika was-was itu muncul setelah melakukan ibadah, misalnya habis sholat was-was, tadi sah nggak sih? Habis wudhu was-was, tadi udah basuh muka nggak sih? Habis sholat was-was, tadi udah tahiyat awal nggak sih? Nah, abaikan ya. Kaidahnya adalah al-aslu asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul ketika melakukan ibadah, abaikan. Mending gak usah sholat sunnah atau sholat tapi buru-buru. Gak usah aja, karena sholat itu harus ada tumakninah yang menjadi rukunnya ya. Tenang dalam sholat itu adalah rukunnya. So kalau mau buru-buru boleh skip iftitah dengan ayat pendek. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Sholat witir 1 rakaat dan 2 rakaat itu niatnya gimana? Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat dulu ya. Sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, begitu sulit istiqomah. Sulit tapi bukan berarti nggak bisa. Sulit itu karena belum ada hasilnya, belum terbiasa. Sulit menjelang terbiasa itu wajar. Lupa, coba lagi, gagal, perbaiki, malas, paksakan. Nggak lama kok, palingan cuma ya 40 hari lah ya untuk seluruh aktivitas kita ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, aman ya. Ustazah, oke, kalau uang nafkah kita harus minta atau tunggu dikasih aja? Komitmen ngasih nafkahnya setiap tanggal berapa? Kalau komitmen kasih nafkahnya setiap tanggal 1 misalnya, lalu dia lupa, boleh diingatkan. Bukan karena kita materialistis, tapi karena kita menghindarkan dia dari dosa. Saya mau punya hajat, apa saya harus mengundang tetangga yang memusuhi saya? Saran saya undang. Karena orang yang baik saat orang lain jahat, itu adalah bagian dari keimanan.
Jadi undang aja, dia datang atau enggak pilihan dia. Dan gak usah dipikirkan dia datang atau enggak ya, datang atau enggak ya, gak usah dipikirkan. Lakukan yang terbaik, berpura-pura tidak ada apa-apa. Naikkan, jadikan ini momentum untuk menaikkan satu level keimanan kita. Undang aja, dia mau datang syukur, nggak datang nggak apa-apa. Yang penting kita udah memenuhi kewajiban kita. Ustazah, oke, bagaimana hukum rambut rontok ketika haid? Tidak ada masalah. Sholat witir 1 rakaat dulu, 2 rakaat jadi 3 rakaat, kebalik 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Betul Kang Didin ya. Ustazah, kalau lagi zikir azan subuh, zikirnya diteruskan atau tidak? Berhenti. Lagi baca Quran azan berhenti. Lagi baca zikir azan berhenti. No aktivitas, tidak ada aktivitas ketika azan ya. Ustazah, bolehkah tahajud 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Pokoknya tahajud 4 rakaat 1 kali salam, duha 4 rakaat 1 kali salam, qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Semua yang 4 rakaat 1 kali salam boleh. Hanya saja tidak dipakai tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, apa doanya supaya cepat bayar hutang? Nah, ini aku nggak hafal doanya ya. PR lagi ya. Ustazah, tahajud mendekati subuh apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tahajud mendekati azan subuh enggak apa-apa. Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan, kita masih bisa melakukan tahajud. Kalau sedang makan, azan lanjutkan sambil jawab azan. Lagi kita baca Quran berhenti, jawab azan. Lagi ngobrol diam, jawab azan. Tapi kalau lagi berbuka puasa, lagi nyetir, lagi di jalan, lanjut aja sambil jawab azan. Keluar angin dari kubur membatalkan wudhu enggak? Keluarnya sesuatu, kubur, dubur, atau di antara keduanya batal. Sholat witir 3 rakaat sekaligus 1 kali salam boleh, tapi enggak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Tahajud dari jam 3 sampai subuh. Apa harus wudhu lagi kalau istihadah? Tidak. Misalnya 8 rakaat, ya 8 rakaat seperti orang biasa. Ustazah, kalau suami sudah nggak kerja, tidak kasih nafkah, tapi bebannya dikasih ke saya, sedangkan saya tidak kuat. Nah, tuntut dia untuk bekerja, harus dipaksa bekerja. Karena dosa ndak dosanya dia menafkahi atau tidak menafkahi tergantung istri. Kalau istrinya ridho, maka suaminya tidak berdosa. Kalau istrinya tidak ridho, maka sepanjang istrinya itu tidak ridho, maka suaminya akan berdosa. Jadi Mbak silahkan untuk memilih ridho atau tidak. Sedekah subuh kalau dikasihkan ke anak yatim boleh. Haruskah tahajud itu adalah tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu langsung tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuma kurang afdol saja. Oke, ikut karnaval sholat di kodo ndak boleh, nggak ada cerita. Ya silahkan sholat di taman, di musola, di masjid dan seterusnya. Kalau kita ketika sholat Jumat boleh diganti sholat zuhur nggak? Kalau nggak sholat Jumat karena sesuatu hal boleh diganti sholat zuhur. Misalnya bapak dalam keadaan musafir di tengah hutan, ya ganti sholat zuhur nggak ada masjid. Sementara sholat sunnah harus sholat Jumat harus di masjid. Boleh ya. Syubhat Mbak Ida ya, syubhat ya, daging itu aku tidak bisa spill ya, itu nanti pelanggaran. Ustazah, anak cowok harus kambing jantan, maksudnya gimana Mbak Pipi? Yang dimaksud ngalah keluargamu, yang dimaksud ngalah keluargamu dari siksa neraka. Jagalah ya Allah.
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Kita usahakan anak kita taat, kita usahakan istri kita nutup aurat, kita usahakan suami kita sholat. Itu adalah bentuk menjaga. Menjaga untuk supaya untuk dia tidak masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya ya. Jadi itu maksudnya daripada menjaga ya. Jagalah ku anfusakum wa ahlikum naro kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ya, jagalah artinya disuruh sholat, disuruh ibadah dan seterusnya. Kalau habis sujud duduk dulu atau langsung berdiri. Anjurannya adalah duduk sejenak. Duduk sejenak itu adalah tumakninah. Ustazah, oke, kalau kita sholat kita wudhunya batal terus sampai 3 kali. Kalau kita sholat wudhunya batal terus sampai 3 kali, kalau fakta batal ulang. Tapi kalau cuman merasa batal jangan. Ya, batal tuh biasanya karena kentut. Coba dilihat, kita itu benar-benar kentut atau merasa kentut. Kadang-kadang kita suka merasa rasa kentut, bukan kentut beneran. Makanya suatu ketika seorang sahabat juga bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'urtu mata, aku selalu merasa kentut." Kata Rasulullah, bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Oke, nah jadi teman-teman usahakan untuk yakin kalau itu benar-benar kentut. Kalau itu nggak kentut berarti was-was, abaikan. Terus saja, sebentar ya. Niat wudhu dalam hati, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ya, oke. Ustazah, sholat sunnah qobliyah subuh di rumah dulu, sholat subuh di masjid, tafadhol. Silahkan, gak jadi masalah ya. Ustazah, oke, hakikah anak cowok harus kambing jantan atau kambing betina? Aman aja mbak, nggak masalah. Jika kita pernah keguguran, apakah harus dibacakan Yasin kepada bayi itu? Enggak mbak. Ketika dia sudah bernyawa dan sudah ada nyawanya, insya Allah nanti dia akan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Ustazah, mandi junub bacaan niatnya setiap kali nyiram air atau sekali aja? Sekali aja. Teman-teman cebok, lalu kalau mau ambil wudhu, kalau nggak apa-apa, lalu pasang niat mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala, basah bagian bawah, kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah, kayak gitu ya. Nah kalau lagi sholat terus mandi kayak biasa. Kalau lagi Ustazah, kalau lagi Jumat kalau nggak sholat Jumat karena pas jam kerja, di mana kerjanya? Idealnya sholat Jumat secara hukumnya di negara kita berhenti istirahat untuk sholat. Di mana? Ustazah, kalau doa di sujud terakhir dibaca berapa kali? Ya 11 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali juga boleh. Ya, doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doanya kalau bisa setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu niatnya adalah doanya adalah Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah itu ya, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Oke, tapi doa yang lain boleh kok, nggak ada masalah ya. Nah doa yang lain kayak Rabbi habli minas salihin juga nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau lagi wudhu pertengahan jalan kentut, apa mesti ulang lagi? Ulang kalau benar-benar kentut ya, tapi kalau cuman was-was doang nggak perlu. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Dibaca berapa kali doa di sujud terakhir itu terserah aja mbak ya, mau dibaca berapa kali nggak jadi masalah. Ustazah, kalau sholat isya jamak takhir di waktu maghrib, kalau sholat isya jamak takhir di waktu maghrib, di waktu maghrib jamak takdim. Coba nih mana pertanyaannya.
Udah lewat Mbak, sholat isya jamak takhir di waktu maghrib, bukan jamak takhir, jamak takdim. Tapi pertanyaannya belum kebaca. Ustazah, kalau keguguran baru 2 bulan perlu dikirimin tahlil nggak perlu ya teman-teman ya. Ustazah, ketiduran sholat zuhur, waktunya setelah masuk waktu asar. Sebenarnya dikodo bisa besok zuhur, tapi tetap berdosa ya, tetap lalai ya. Ustazah, apakah mandi junub sama mandi wajib itu sama? Sama aja Mbak. Ya, mandi wajib terdiri dari beberapa, yaitu misalnya mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Itu semuanya termasuk mandi wajib ya. Ya, jadi mandi wajib tuh bapaknya. Si bapak ini punya anak, diantaranya mandi junub, mandi nifas, mandi haid. Oke, niatnya sengaja aku mandi wajib pun nggak masalah kok. Ustazah, oke. Cara bertawasul sesuai sunnah. Tawasul ke siapa? Ke mana? Coba yang Mbak maksud tawasul apa nih? Ustazah, jika azan kita pas ambil wudhu di kamar mandi, apakah azan dijawab juga? Ada beberapa langkah. Yang pertama, jawab azan di luar, baru masuk ke dalam. Tapi kalau kita udah kebelet, kita boleh di dalam aja. Pilihan kedua, tutup bibirnya, jawab dalam hati aja. Atau kalau nggak nyaman, keluar, selesaikan dulu wudhunya. Nanti di luar teman-teman boleh melakukan yang namanya menjawab azan di luar ya. Di luar menjawab azan ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, sebentar aku baca dari bawah. Ustazah, sedekah subuh buat bayar sekolah boleh nggak? Itu tabungan namanya Mbak. Ustazah, oke, tahlil wajib nggak sih? Enggak, tahlil itu sunnah ya. Bertawasul ke Allah dan ke Rasulullah, coba apa itu maksudnya? Bertawasul ke Allah dan ke Rasulullah, aku belum tahu itu. Coba ya, bertawasul ke Allah dan ke Rasulullah. Oke ya, Ustazah, apakah mandi besar harus keramas? Iya, harus dari ubun-ubun basah sampai ke bawah. Ustazah, oke, sebentar ya. Siap Mbak Sundus ya. Oke, senam di lapangan apakah termasuk dilarang untuk perempuan? Ya, aku tidak menganjurkan karena ada dalil Al-Quran, la yatribna bi arjulihin. Jangan kalian hentakkan kaki kalian di depan umum. Menghentakkan kaki aja nggak bisa. Nah, kalau mau pastikan indoor semua, indoor ya, perempuan-perempuan. Ustazah, oke, doa minta jodoh. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ustazah, kalau kita diklat 5 hari keluar kota, bolehkah sholat di qashar? Bisa. Teman-teman boleh pergi ke channel YouTube-nya aku, dan di sana nanti ada tentang jamak qashar dalam sholat ya. Oke, bentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar. Mandi wajib apakah pakai sampo? Enggak juga, enggak masalah ya. Setelah mandi wajib boleh pakai sampo ya. Ustazah, kalau lagi sholat kemaluan bunyi, kalau keluar angin batal ya Mbak. Kalau keluar angin batal ya, ambil wudhu lagi. Kalau keluarnya cairan harus cebok ya, dan celana itu nggak boleh dipakai lagi. Tapi kalau keluarnya angin nggak wajib cebok ya. Ustazah, oke. Doa membuka penutup wajah mayit secara khusus nggak ada. Tapi kalau doa menutup mata mayit ada. Ya, doanya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah ya. Ustazah, oke, habis mandi wajib junub apakah keramas itu wajib? Habis mandi junub, habis mandi, saat mandi kali ya dia. Iya dong, saat mandi basuh kepala dari atas sampai bawah ya. Ustazah, oke, sedekah subuh bolehkah dikasih ke anak
Sedekah subuh dikasih ke anak boleh. Sedekah subuh itu bebas aja ya teman-teman ya, bebas aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tabungan untuk persiapan pergi haji, sebentar. Tabungan untuk persiapan pergi haji harus dikeluarkan zakatnya enggak? Enggak. Tabungan haji enggak harus keluarkan zakat ya. Ustazah, kalau alis dipakai pensil alis apakah boleh? Boleh. Pensil alis tidak ada masalah ya teman-teman, karena dia bisa dihapus ya. Ustazah, doa sujud syukur. Doa sujud syukur. Oh, bukan doa, zikir sujud syukur. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi dalam kondisi bahagia atau mendapatkan nikmat, teman-teman boleh sujud aja langsung. Sujud baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh. Atau kita sepakat, nih dia zikir sujud syukur ya. Atau kita sepakat baca sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu sujud subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, sepakat ya, setiap habis sholat kita sujud ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, Ustazah setelah mandi junub apakah wajibkan keramas pakai sampo? Enggak wajib. Kalau alergi sampo enggak wajib. Intinya mandi junub itu adalah pakai air putih aja. Ya, pakai air putih aja ya, teman-teman. Contoh misalnya teman-teman mandi pakai air putih aja dari atas kepala sampai bawah, kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah ya. Ustazah, oke, sujud syukur perlu salam enggak? Sujud syukur enggak perlu salam ya teman-teman ya. Nah, oke. Ustazah, sebentar. Kalau sujud syukur itu kalau dia spontan nggak ngadep kiblat pun nggak apa-apa sih ya, cuma dianjurkan aja ngadep kiblat ya. Oke, Ustazah, kalau ngambil wudhu di kamar mandi nggak ada masalah. Kalau kamar mandinya kamar mandi umum, usahakan teman-teman pakai alas ya. Oke, pakai alas ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau sholat witir ba'diyah isya, sebentar ya. Kalau sholat witir, sebentar ya. Ustazah, kalau sholat witirnya habis ba'diyah isya, bisa tidak dilaksanakan tanpa tahajud? Oh bisa, nggak masalah, witir habis isya kan? Bisa dong. Teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud nggak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi ya. Bisa ya. Ustazah, baca doa dulu apa langsung sujud syukur Ustazah? Enggak perlu baca doa, sujud aja. Ustazah, bolehkah mandi junub digabung sama mandi besar karena haid? Enggak masalah. Ustazah, kalau mandi ihram di rumah gimana sholat ihramnya? Mandi ihram kok di rumah? Nggak bisa dong, Mbak. Sholat ihramnya di rumah saat mikot, Mbak. Oke, saat mikot ya teman-teman ya. Sujud sahwi dilakukan karena apa saja? Karena lupa rokaat, lupa tahiyat, dan kemudian lupa kunut bagi yang tiba-tiba kunut. Oke. Bagi yang tiba-tiba, bagi yang terbiasa kunut ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar. Yang kunut tadi, teman-teman, kalau kunut itu kan ada perbedaan mazhab ya. Imam Syafi'i itu menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut, ya kan? Nah, teman-teman kalau udah terbiasa kunut, sekali lupa kunut harus sujud sahwi ya. Nah, itulah menurut mazhab Syafi'i. Kecuali kalau teman-teman bukan tim kunut ya. Ustazah, bolehkah ibu-ibu joget memperingati hari kemerdekaan?
Woi, masih joget-joget lu juga lagi, geng. Ku cubit nanti atau ku ambil lebah. Ya, atau ku ambil lebah, ku cucukkan ke hidungnya. Nggak boleh joget-joget lagi ya, teman-teman ya. Oke, yang joget-joget, ingat nanti mukaku yang mengerikan ini ya. Kemarin jemaah aku bilang, aku mau joget Zah. Ingat muka ustazah, langsung pause joget aku, baru satu goyang langsung berhenti katanya. Ingatlah muka aku nih, geng. Gimana ceritanya ini? Jadi jogetnya kan udah dulu usia 30, usia 40, ya kan, usia 50. Jangan joget-joget lagi. Cari kebahagiaan yang tidak melanggar syariat. Teman-teman bisa main bola pingpong, teman-teman bisa lomba kelereng, teman-teman bisa lomba apapun lah ya, lomba tarik tambang ya, lomba misalnya masuk karung, balap karung ya, lomba lari lah, lomba paling baper sedunia kayak ya kan, lomba paling apa kayak gitu ya. Yang penting jangan joget-joget, tari bola ya, nggak boleh. Oke. Nah, kalau aku bilang boleh, salah aku nanti ya. Wala yatribna bi arjulihin ya. Nah, jangan kalian hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki. Kaki aja tidak boleh goyang-goyangkan. Oke, sengak lebah. Bukan aku Zah. Maaf Zah, saya joget-joget buat lancarin tulang kaki. Di rumah aja kan boleh. Di rumah kan boleh. Jungkil balik tidak apa-apa. Ustazah, kalau puasa Daud 1 minggu 3 kali nggak boleh diniatkan begitu ya. Ya Mbak Tutus ya. Jadi kalau puasa Daud tuh nggak boleh diniatkan terbatas. Ya puasa aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kayak gitu aja sih. Ya teman-teman ya. Oke, kalau sholat subuh haruskah mandi dulu Ustazah? Enggak. Kalau nggak dalam keadaan junub tidak ada sebesar tidak wajib mandi sih, cuma ngantuk aja kalau nggak mandi kan. Ustazah, oke, sebentar ya. Jika tabungan sudah 130 juta, 130 juta belum wajib zakat. Wajib zakat itu dengan harga emas sekarang 160 juta. Ustazah, oke, mau umroh kok nggak ngafal doa-doa. Mau umroh ikuti aja mutawifnya. Ikuti aja doa-doa yang dibimbing oleh mutawifnya. Sama kan kita ada bawa buku doa-doa umroh kan. Nah itu baca aja, saat tawaf baca itu nggak apa-apa. Saat sa'i baca itu nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Bolehkah menjamak sholat zuhur dan asar karena ada kegiatan? Nggak boleh. Karena ada kegiatan nggak boleh. Kalau boleh aku jamak aja terus ya. Jadi hanya boleh jamak kalau dalam perjalanan ya, safar ya. Ustazah, oke, apa hukumnya sholat tasbih sunnah muakkad? Ustazah, oke, suami apa tadi, suami atau apa tadi itu, suami atau senam, ini agak-agak lain nih soalnya nih guys. Kalau senam rupanya di gedung teman wanita aja enggak apa-apa. Kalau wanita aja enggak ada masalah ya, karena aurat wanita dengan wanita cuman pusat sampai lutut aja. Ustazah, oke, ketika mau sujud yang benar lutut atau telapak tangan dulu? Lutut dulu ya, tumakninah, lutut dulu baru telapak tangan, kecuali kalau lututnya sakit ya. Ustazah, oke, sholat zuhur yang ditinggal apa wajib diqodho? Kenapa tinggal? Nggak boleh tinggal, nggak boleh sembarang kodo ya. Yang lalu biar berlalu ya, ke depan tidak kita ulang lagi ya. Ustazah, oke, sebentar, kalau perempuan boleh nggak joget-joget? Kok perempuan boleh joget-joget? Bukan itu pertanyaannya, geng. Kalau perempuan, terbang dia, tulisan teman-teman cepat kali, ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh ya. Ini ngetiknya pakai nafas kayak gitu kali ya. Tunggu dulu guys, tunggu aku ya, baru ustazah terbang dia ke atas. Berat kali ujian hidupku ya. Oke. Ustazah, kalau senam di luar ruangan enggak boleh. Kalau perempuan jangan ya, karena nanti ada yang bukan mahram yang melihat ya. Indoor aja ya kalau perempuan ya.
Ustazah, apa hukum menyimpan jimat pengasih? Syirik, tak boleh nyimpan jimat pula. Ya, Ustazah, oke, tahan dong Ustazah, ndak tertahan lagi dong. Ustazah, menelan sisa makanan saat sholat nggak ada masalah ya. Ustazah, dulu senam, sekarang nggak lagi. Ya, boleh sih senam indoor, di dalam ruangan nggak jadi masalah sih ya. Oke, indoor juga takutnya ada yang live samun dah. Senam di kamar aja bu, kayak gitu katanya. Ya. Nah kayak gitulah, memang kayak gitu kan. Susah kali ya, susah lah. Susah, cuma persoalannya kan gini mbak. Hal aslu fil afwal muqayyid bi hukmi syar'i ya, bahwa perbuatan kita ini terikat dengan hukum Islam ya kan. Jadi kalau kita udah berakidah Islam ya mau nggak mau, suka nggak suka ya kita ini ya. Oke, gitu ya. Ustazah aslinya cantik banget. Wajahnya teduh. Astagfirullah. Kemarin saya ketemu di Ricis. Wah, nggak nyapa aku ya. Aku marahin lah ya. Ketemu aku kok nggak nyapa aku. Sehat ya. Sapa-sapa lah. Banyak kali yang ketemu aku. Masuknya ngadunya di live. Tadi aku ketemu Ustazah di tempat makan. Tadi aku ketemu Ustazah di mall. Nih ketemu di Ricis. Oh iya. Tak ada yang nyapa ya. Gimana ceritanya ini nggak asik aku merajuk Ustazah, oke. Tapi saya senyum Ustazah. Ustazah juga senyum. Oh, kita main-main senyuman aja. Boleh. Oke ya. Ustazah, oke. Ricis. Oh iya bener-bener ya. Makan siang ya. Oke. Ustazah ternyata suka juga sama Ricis. Kenapa sih? Ricis Factory ya. Iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau kita puasa sunnah di hari Yaumul Bid, berharap pahala puasa Senin dan Kamis. Sebenarnya Yaumul Bid itu udah lebih tinggi kok. Udah puasa Yaumul Bid aja. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ngambil uang 1.000. Ngambil uang 1.000 dosa nggak? Karena orang tuanya kaya. Mengambil uang dari orang tua 10.000 dosa nggak? Karena orang tua orang kaya. Minta aja. Berdosa dong kalau nyuri ya. Kecuali nyuri uang suami yang pelit, nah itu nggak dosa. Tapi kalau pelit ya, nah kalau nggak pelit nggak bisa ya. Ustazah, oke, ikut arisan gak ada masalah. Yang penting ahli waris tahu. Sehingga kalau kita meninggal nanti dia bisa minta kepada ahli waris ya. Ustazah, laki-laki boleh joget-joget enggak? Laki-laki tidak ada larangan secara tegas, tapi aku tetap nggak nganjurkan untuk melakukan perbuatan mubah terlalu berlebihan. Ustazah, oke, siap Mbak Desi. Oke, Ustazah, kalau perempuan, nggak boleh Mbak Momi. Kalau senam ada perempuan non muslim nggak masalah. Yang penting nggak buka aurat kan. Nah, yang penting pakaian sempurna, karena aurat wanita dengan wanita lain itu adalah dengan wanita non muslim seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Keputihan bisa sholat, wajib sholat, cuman harus dicebok setiap sebelum habis wudhu. Setiap sebelum wudhu harus cebo dulu ya, mesti cebo dulu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau laki-laki boleh nggak? Udah ya. Ustazah, cebo dulu yang keputihan. Nah, jaga kesehatan, nanti minum madu akasia kita untuk keputihan kayak kolesterol, kayak hipertensi, haid nggak lancar, nah atau teman-teman jantung, empedu liver, nah itu akasia. Mau joget ingat Ustazah. Iya ya, nah kayak gitu ya. Jemaah aku rata-rata ingat aku dia. Aku mau melawan suami ingat Ustazah nggak jadi katanya. Kayaknya muka aku lebih ngeri ya daripada mungkar nangkir kurasa. Oke ya, Ustazah sholat jemaah ketinggalan 1 rakaat apa ikut tahiyat akhir? Tahiyat akhirnya dia, tahiyat awal kita. Nah nanti di akhir baru kita tahiyat akhir. Nah Ustazah aku mau berantem sama suami. Ingat muka Ustazah. Ustazah sebentar ya. Riyadhah itu maksudnya gimana? Muhasabah kah?
Oke, sedekah subuh bolehkah untuk Jumat berkah? Bagus ya. Sedekah subuh itu justru bagus untuk Jumat berkah, Mbak ya. Jadi Mbak boleh melakukan yang namanya sedekah lalu kemudian dikasihnya di hari Jumat, bagus ya. Kalau bisa sedekah itu di hari Jumat lebih bagus ya. Jadi kumpulkan di setiap pagi, kasih di hari Jumat. Nah, aku selalu melakukan hari Jumat. Mau kasih apa-apa di hari Jumat. Mau kemana, ke orang tua, ke keluarga, semua ya ambil hari Jumat. Walaupun kita juga berbagi di hari lain, tapi hari Jumat butuh perhatian khusus ya. Ustazah, oke, sebentar ya Kak. Sedekah dikasihkan ke ibu bagus, Mbak, bagus. Jadi Mbak kumpulkan di rumah uang sedekah subuh, lalu dikasih ke ibu, ke anak, ke nenek, ke orang terdekat, kasih makan teman, traktir makan kawan, boleh. Ustazah, saya nggak puasa karena sakit dan juga nggak kerja. Lalu saya bayar fidyahnya berapa? Satu hari ada yang bilang 7 on beras, ada yang bilang 1,4 kilogram beras. Mbak angsur aja sampai Ramadan tahun depan ya. Oke, Ustazah PNS tapi hutangnya banyak, apakah boleh diberikan sedekah? Teman-temanku, sedekah itu boleh ke siapapun, Mbak. Sedekah itu boleh ke orang kaya, ke orang miskin, ke orang susah, boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh ditransfer ke rekening setiap subuh? Boleh, nggak jadi masalah. Sedekah boleh ke orang kaya ya guys. Oke, boleh ke orang kaya, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, pakai pampers apakah sah sholatnya? Kalau pakai pampers nggak ada masalah, yang penting nggak ada isinya. Ya, karena sholat itu harus lepas daripada najis ya. Ustazah, saya Senin gak puasa, Kamis boleh puasa kah? Silahkan, puasa Senin dan Kamis atau salah satunya bagus. Oke, pada bingung ya, aku live lebih awal, maafin aku ya, karena aku ada tugas atau kerjaan yang gak bisa diwakilkan nanti. Jadi aku mulai lebih awal biar kelarnya juga lebih awal. Oke, sebenarnya nggak mulai cepet banget tapi aku harus prepare sebelumnya, nggak apa-apa ya. Harusnya aku bilang tadi malam, tapi memang ini so far cukup ngedadak banget ya, nggak ada penggantinya. Oke, nah kita lanjut ya. Pada bingung guys, galau dulu ya. Kapal oleh nggak? Ini mataku yang salah, Ustazah Nela beneran atau siapa ini? Oke, saya pikir salah lihat jam. Oke ya. Sholat pakai panty liner nggak ada masalah ya. Sholat pakai panty liner nggak ada masalah ya, teman-teman. Yang penting kalau keputihan pantynya dibuka ya. Saya sampai liatin jam berkali-kali. So far aku bersyukur sih, teman-teman kaget berarti kita udah konsisten ya. Bingung ini jam berapa nih gitu kan. Nah ini KW atau asli, ini AI atau saja gitu ya. Itu tanda udah konsisten di jam yang sama. Bingung kan? Nah bayangkan kalau kita tahajudnya konsisten, bayangkan kalau kita duhanya konsisten. Nah seperti ini. Nah pada bingung kan, baru berubahnya cuma 30 menit lebih awal gitu kan. Bener nggak sih? Bener ya. Nah aku bilang, ini pada bingung nih si kawan ini. Ternyata bener ya. Oke ya. Oke gitu ya. Oke Ustazah, kalau sesudah sholat berarti aku sukses ya membangun konsistensi dan mengajak kita semua untuk konsisten. Padahal nggak pernah disuruh masuk live ya. Ustazah, kalau sesudah sholat baca zikir subhanallah 33 kali boleh, 700 kali boleh, nggak jadi masalah ya. Ini beneran live ya. Asli. Ya Allah, kenapa keaslianku selalu diragukan? Ya, ini tidak mungkin ya. Aku dibilang robot AI juga. Oke ya. Ustazah, kalau yang sebentar ya. Sebentar. Kalau yang gantikan pampers belum datang tapi waktu sholat sudah mau berakhir, nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat. Jadi usahakan untuk teman-teman kondisikan sebisanya ya. Oke, Ustazah, iya benar ya. Saya bilang ke suami, Ustazah orang Minang. Oh, Ustazah orang Minang, tiap hari live. Pasti Siti ikut tiba-tiba Ustazah live. Wah, baru ngomong ya, Masya Allah ya. Semoga sehat ya, Mbak. Ustazah, uang yang diniatkan untuk zakat mal, bolehkah pakai diniatkan ketika dia terdesak? Jadi begini, zakat yang ingin kita keluarkan misalnya dalam 20.500.000, bulan itu kita pengen zakat tapi tahu-tahu nggak jadi karena sesuatu hal, maka dia boleh diganti besoknya, nggak masalah. Zakat tuh bisa dibayar sekali sebulan, sekali 2 bulan, sekali 4 bulan, bisa, nggak jadi masalah sih sebenarnya ya teman-teman ya.
nggak ada masalah. Tapi kalau uang sedekah diambil ya jadi nggak masalah juga. Ustazah, apa hukumnya perempuan ke masjid? Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tidak diharamkan juga ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid, tidak ada masalah. Lebih bagus di mana? Lebih bagus di berjemaah. Apakah di rumah berjemaah, apakah di masjid berjemaah, bagus. Yang penting kalau ke masjid jangan tabarruj ya, jangan berlebihan, jangan berdandan berlebihan ya. Ustazah, dan pastikan di masjid nggak ada mantan ya. Ustazah, canda ya. Apakah kita pakai panty liner sholat, sahkah sholat kita? Panty liner nggak apa-apa dibawa sholat, asal tidak ada najisnya, tidak ada pipisnya, tidak ada keputihannya. Bagi teman-teman yang keputihan itu harus dihapus sebelum berwudu ya. Ustazah, masih ada flek tapi tidak tembus dalam celana. Oke, dalam celana terbanglah tulisannya begitunya. Oke, dalam celana belum boleh sholat. Nah teman-teman, yang mana setelah teman-teman haid itu ada flek. Nah flek setelah haid itu belum boleh sholat ya teman-teman ya. Iya Mbak Arneta. Nah, contoh, suatu ketika seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah membawa kapas berisi bejana, berisi flek setelah dia colek sedikit, maaf. Lalu kemudian wanita ini datang kepada Sayyidatina Aisyah. Aisyah, hakadha, bagaimana dengan ini? Maka Aisyah mengatakan, Sayyidatina Aisyah berkata, jangan kamu sholat sampai cairan ini berubah menjadi cairan putih atau kering total. Oke, kering total. Jadi jangan terburu-buru untuk sholat ya. Kalau haid bocor di luar pakaian tapi tempat duduk tidak ada, apa tetap dibersihkan dan disucikan? Ya bersihkan ya. Sholat qobliyah zuhur, kalau sholat qobliyah zuhur, bolehkah langsung 4 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah. Cuman nggak pakai tahiyat awal ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, saat operasi recovery tidak bisa sholat. Bagaimana nasib sholat orang ini Ustazah? Sholat itu bisa Mbak dalam keadaan sakit Mbak ya. Dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk Mbak. Ya, pasca operasi fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalqian. Kalau nggak bisa telentang. Selagi dia sadar. Kalau dia nggak sadar dia nggak wajib sholat. Aku ambil contoh. Ini adalah orang yang habis operasi. Dia tetap wajib sholat selagi akalnya sempurna. Artinya dia tidak dalam proses operasi. Maka caranya ini kepalanya, ini kakinya, ya. Nah ini dadanya. Maka dia sebentar ya. Maka dia dianjurkan menghadap ke kiblat. Jadi dadanya itu ke kiblat ya, dadanya itu ke kiblat. Nanti takbirnya pakai apa? Boleh pakai gerakan kepala. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Nah, itu bisa ya. Atau dia telentang, kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikkan. Allahu Akbar, kayak gitu. Ya, dinaikkan sehingga wajahnya menghadap kiblat, seperti itu. Jadi dia tetap harus sholat. Sholat duduk pakai kursi atau duduk di pinggiran tempat tidur, silahkan, gak jadi masalah. Shollu qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Tapi kalau nggak bisa ya, Ustazah, saya buang air kecil pakai kantong plastik, apakah sholat saya sah? Sah Mbak, yang penting tidak ada najis di badannya Mbak. Kalau tangan kena najis tapi lupa buka keran, tangan yang kena najis. Buka keran, tangan yang kena najis. Buka keran, coba dibantu apa maksudnya? Lupa buka keran ya. Oke. Cara ngambil wudhu orang yang sakit, dia boleh berwudhu atau diwudhukan atau bertayamum atau ditayamumkan. Ustazah, saya tayamum nggak? Saya alergi air tapi pengen banget tahajud. Sila alergi sampai sakit. Kalau sampai sakit ya teman-teman tayamum. Tidak boleh menyakiti diri. Dalam agama Islam ada namanya hifzun nafs, menjaga diri supaya tidak terkena sakit dan lainnya. Ya, Ustazah, sholat taubat setiap malam sebelum tahajud boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Ustazah, wanita lebih baik sholat di rumah atau ke masjid?
Oke, aku coba jelaskan ulang. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi perempuan itu boleh ke masjid tapi tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan ke masjid. Ya, ada dalil, iya, tapi tidak dilarang ke masjid, Mbak. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ustazah, kalau ada darah di wilayah operasi. Oke, baik. Jadi begini. Darah dan nanah itu adalah najis. Cuman Allah itu Maha Kasih. Jika najisnya itu hanya berada pada wilayah yang sakit, maka dia tidak termasuk najis. Najis sih, najis ma'fu. Contoh, misalnya aku ada bisul di sini. Najis darah dan nanah bisul ini. Cuman ketika dia cuman berada di bagian bisul aja, dan kemudian dia terkena pakaianku yang kena bisul aja, maka itu adalah bagian dari najis yang dimaafkan. Contoh misalnya bibir berdarah, itu darah itu najis. Cuma ketika dia masih kena dalam bibir yang darahnya itu masih di wilayah sakitnya itu, maka dia najis yang dimaafkan. Kecuali kalau dia sampai kemana darahnya, kayak gitu ya, sampai ke wilayah yang bukan sakit. Bekas operasi ada nanah, darah, nggak apa-apa. Tangan ya, ada perban di dalamnya ada darah, nggak masalah. Nah, jangan dibuka perbannya, dibersihkan baru sholat, nanti sakit pula ya. Ustazah, oke, gerakan sujud saat sholat duduk miring berapa derajat? Saat sholat duduk, yang penting lebih rendah aja daripada ruku kok ya. Ini berdiri, ini ruku, ini sujud ya. Ustazah, oke, apa benar tanda-tanda Allah sayang kita semakin banyak ujian kita? Enggak juga kok. Allah itu tidak zalim kepada kita. Kadang-kadang Allah itu perlu melihat dan menguji seberapa besar kecintaan kita kepadanya. Tahajud tengah malam, tahajud lagi. Allah kan bilang, oke lah, kamu tahajud terus, ku coba kasih ujian sedikit. Apakah kamu masih mau tahajud? Itu aja intinya. Ya, udah ibadah, udah sedekah, oke lah kamu ke sedekah. Coba aku uji sedikit, aku hilangkan motormu, tetap sedekah nggak? Nah, di situ diuji. Maka aku selalu bilang, tetaplah pada fase ibadah. Ya, tetaplah pada fase ibadah. Apapun yang terjadi pada hidup kita, tetaplah ibadah. Allah itu cuma mau lihat, apakah dalam kondisi kita, kita sulit, kita tetap dekat Allah atau tidak. Tidak boleh lagi ngomong semakin aku taat semakin aku diuji, semakin aku taat semakin aku susah. Jangan, nanti sama dengan kita ngomong dengan suami, bang, makin dekat abang makin pusing hidupku bang. Sama dengan itu ya. Jadi jangan ya, itu tetaplah dalam fase ibadah. Ya, semua orang kan pernah diuji kan. Oke, engkau ujiku ya Allah, aku tetap ibadah. Itu aja tugas kita, ndak ada lagi yang lain. Dosa dipikir-pikir yang lain ya. Oke, Ustazah, oke, Allah tuh ingin nguji kita bener-beneran gak nih ibadahnya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Habis sholat ketiduran bersamaan sama mukena, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ketiduran dengan mukena nggak masalah ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, tangan terkena najis tapi lupa buka keran tangan yang karena kena najis. Apa? Najisnya najis apa, Mbak? Oke. Ustazah, sujud syukur dilakukan setelah selesai sholat. Betul, bagus ya. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud, geng. Ya, sujud. Baca sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala, sampai pura-pura sujud pula aku totalitas sekali ya, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu adalah sujud syukur. Sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, atau sujud aja supaya diberikan sebuah nikmat. Oke. Ustazah, oke, kalau haid awal normal 7 hari, habis itu 2 hari, habis itu 2 hari keluar lagi, tapi keluarnya putus-putus, belum istihadah. Istihadah tuh kalau Mas Nurdin tahan ya. Oke, istihadah kalau 15 hari, di atas 15 hari baru dia istihadah ya.
Ustazah, sholat duha 4 rakaat boleh nggak? Oke, langsung sholat duha 4 rakaat boleh, tapi dua aja, lebih gampang. Caranya dua aja ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, apa benar orang yang kehilangan barang karena kurang banyak sodakohnya? Mau aku jelasin nggak ini nih? Panjang nih penjelasannya nih. Oke, aku cuekin komentar sedikit, teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang masih bingung kenapa aku mulai live sejak tadi, karena mendadak aku ada urusan yang nanti nggak bisa diwakilkan, ada kerjaan yang nggak bisa diwakilkan, jadi aku mulainya lebih awal. Yang bingung berarti udah konsisten banget ya. Lupa aku ya, baru tadi taunya. Jadi nanti bisa cepat lebih awal, selesai juga lebih awal. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Kaget ya, betul nggak jamnya nih? Oke ya, Ustazah, aku jelaskan. Apakah orang yang kehilangan uang tanda dia tidak sedekah? Tidak, belum tentu mbak. Karena dalam hidup kita ini ada musibah, ada ujian mbak. Musibah itu datang kepada orang-orang yang bermaksiat. Kamu gak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Engkau tidak ibadah, nih aku kasih uang. Tapi ketika kamu itu, kata Allah nih, maksudnya bukan saya manggil teman-teman kamu ya, tapi ketika dia tak sholat, dia tak puasa, nikmatnya banyak, hilang uangnya, itu musibah baginya. Oke, tapi kalau dia udah sedekah, dia udah ibadah, dia udah sedekah, dia udah zakat, hilang juga uangnya, itu ujian. Allah pengen lihat apakah dengan kehilangan uang dia tetap masih mau sedekah nggak? Itu aja. Nah, tinggal dipilih apakah itu ujian buat dia atau musibah buat dia. Oke, gitu ya. Saya sudah 13 hari, nggak boleh. Tunggu 2 hari lagi, mandi, lalu kemudian teman-teman melakukan sholat, puasa dan seterusnya. Tunggu 2 hari lagi istihadah ya. Siap Mbak Eli. Maafin ya teman-teman yang bingung dengan jadwal live. Aku khusus hari ini aja kok ya. Oke. Ustazah, saya ingin bertanya, jika ada masalah apa yang harus aku lakukan agar tidak overthinking? Fokus kepada solusi. Jangan pikir-pikirkan masalahnya, fokus kepada solusinya. Oke, solusinya apa nih? Solusinya apa? Oh, kita di PHK. Udah, langsung aja bikin lamaran besok pagi. Jangan drama-drama, aku sedih, aku di PHK. Jangan, langsung bikin ya. Langsung bikin lamaran besok paginya. No space ya, nggak ada waktu untuk berlama-lama dalam kelalaian ya. Ustazah, kapan waktu sholat qobliyah subuh? Sebelum sholat subuh dong. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Siap. Gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah live lebih awal jadi ketinggalan. Iya, 1 kali ini kok ya. Maafin ya, karena nanti kerjaan aku nggak bisa digantikan sama yang lain nih. Ya, khusus hari ini aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tolong jelaskan sholat rawatib. Boleh. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Aku coba jelaskan tentang sholat rawatib ya. Jadi begini ya teman-teman. Siap Mbak Uminanda. Rawatib itu terdiri dari 2 ya. Terdiri dari 2. Yang pertama adalah rawatib qobliyah. Yang kedua adalah rawatib ba'diyah. Rawatib qobliyah itu diantaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Oke, totalnya 12 rakaat. Ya Mbak Syifa, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, nah itu yang sunnah muakkad. Saya tidak sanggup dengan aib bapak saya. Bolehkah saya cerita ke bude saya? Tergantung. Jika ada rasanya solusinya, ceritakanlah. Tapi jika solusinya nggak ada, pendam dan sampaikan ke bapak itu aja. Oke. Kalau wanita mau sholat wajib harus qomat dulu ya? Enggak juga kok. Kalau sholat isya, witir, tahajud di waktu yang sama bisa, tapi tahajud ini usahakan tidur dulu. Teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Oke, Ustazah, oke, kalau
Oke, udah ya. Mensucikan tangan terketan haid, air jatuh ke lantai mengalir ke kaki. Dibersihkan pakai air putih aja. Darah haid pakai air putih aja cukup. Ustazah, gimana cara melakukan sesuatu dapat pahala? Misalnya ngasih uang anak, mandi, tidur, masak. Awali sesuatu dengan bismillah, maka akan ada berkah di sana. Mau minum bismillah, mau makan bismillah, masuk kamar mandi baca doa kamar mandi diawali dengan bismillah, mau nyetrika bismillah. Menurut Imam Nawawi, ketika kita mengucapkan bismillah dalam segala urusan, maka Allah akan berikan berkah atas urusan itu. Nah, tapi kalau teman-teman lupa baca bismillah, lagi nyetrika, udah tersetrika 2, lupa baca bismillah, lagi makan udah 2 suap, lupa baca bismillah. Oke, lagi nyuapin anak baru 1 suap, lupa baca bismillah. Ada bacaannya bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan akhir. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah di awal dan akhir. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Oke. Ustazah, hari-hari takut kena sihir padahal sudah ibadah. Oh, nggak usah takut kena sihir, nggak apa-apa. Kan kita nggak musuhin orang, kita kan nggak nyakitin orang, kita kan nggak jahat sama orang. So far kan kita orang baik-baik, ya kan? Yang penting lakukan ibadah, lakukan doa penangkal sihir. It's okay, nggak boleh takut ya, nggak boleh. Sihir itu juga nggak mudah kok, dia harus ada bukhulnya. Kalau nggak ada bukhulnya, nggak masuk lah. Ya, bukhulnya itu bisa darah haid, bisa rambut ya. Makanya kalau teman-teman ada apa-apa jangan banyak musuhan ya. Nanti dia ambil bukhul, dia sihir. Sihir itu ada ya. Bagi teman-teman yang baru mampir, aku jelaskan doa untuk penangkal sihir dan pelindung diri. Misalnya nih, doa supaya tidak dizolimi, doa binatang berbisa, doa biar tidak diganggu buaya darat, buaya laut, buaya samudra dan lautan, doa penangkal jin, setan, sihir ya, ilmu hitam, biru, hijau, ungu, santet. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Nggak ada musuhan juga bisa disihir, nggak semudah itu mbak. Orang nyihir yang nggak mudah, jihir kan harus ada bukhul kan. Nggak bisa sihir itu nggak mudah masuk lah. Apalagi teman-teman udah orang beriman, wanita baik-baik, Masya Allah, nggak usah khawatir ya. Oke, Ustazah aku kena sihir sama Ustazah nggak bisa ninggalin live ini. Kalau itu aku akui sih, memang aku melakukan sesuatu, aku baca-bacain kemarin. Ya ini ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu doanya, coba dibaca. Baca 3 kali setiap habis sholat ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk baik. Ustazah, sholat isya bisa digabung ke tahajud nggak waktunya? Jadi begini, banyak orang yang nggak sholat isya, lalu kemudian dia mengerjakan sholat isyanya sepertiga malam di waktu tahajud, gitu kan? Maka itu boleh nggak sih? Secara hukum sholatnya sah, sholat isyanya sah. Cuma persoalannya adalah tidak boleh dilakukan untuk menjadikan kebiasaan. Tidak boleh dilakukan untuk kebiasaan. Karena tabiat sholat isya di awal waktu mbak, sementara tabiat tahajud di ujung waktu. Jadi sekali-kali boleh, jadikan kebiasaan nggak boleh. Orang tuaku ternyata pernah begitu ya. Akhirnya aku tegur dan sekarang udah nggak lagi. Mama sengaja biar malam aja nanti sholat isya dan tahajudnya. Mama sengaja tidur aja dulu. Nggak bisa ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, nah ini dia doa supaya kita terhindar dari kejahatan semua makhluk ya. Ini dibaca, kita terhindar dari hipnotis, penipu ya, orang-orang zolim, orang-orang jahat ya, itu dibaca ya. Ustazah, kata bapakku surga dan neraka itu nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa, kan bapak mbak doang, nggak masalah ya. Insya Allah nanti ke depan lebih baik ya. Ustazah, saya sering marah-marah ketika diingatkan istighfar. Ya dong, ketika diingatkan istighfar ucapkan la haula wala quwata illa billah. Agar disenangin orang gimana? Menghargai orang lain.
Semua orang tuh layak, pantas dihargai. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Ketika kita menghargai, maka kita akan dihargai. Itu aja kuncinya. Cuma satu aja, tidak ada lagi yang lain. Ya, cukup semua orang perlu dihargai. Iya Pak, iya Bu, iya Teh, iya Mbak, iya No, iya Ngo. Kayak gitu aja. Ya, setiap orang perlu dihargai ya. Oke, hargai orang lain cukuplah. Ya. Khusus saja ini doanya ya. Ini doa terhindar dari sihir ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Khusus saja sebentar ya. Saya sering naik iman turun. Kurasa bukan cuman Mbak Kokom iman naik turun. Iman kawan-kawan kita yang lagi ngetik nih jungkil balik nih Mbak Kokom. Mbak Kokom nggak sendiri kok iman yang turun itu. Ini iman yang profil picture-nya miring-miring Mbak. Nah ini jungkil balik malah Mbak. Jadi nggak cuman sekedar turun Mbak. Aku jelaskan caranya ya. Nah, ini a'udzu bikalimatillahi tammati ini adalah bagian dari doa pelindung diri ya. A'udzu bikalimatillahi dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu dibaca setiap habis sholat. Biar teman-teman terlindungi dari kejahatan semua makhluk. Al-iman yazid wa yanqus Mbak. Iman itu adalah naik dan turun. Jadi iman itu status hukumnya memang mau dia ustadz, mau dia ustazah, mau dia ulama. Hal iman yazid wa yanqus. Dia memang naik turun Mbak. Cuman masalahnya kalau turun ini kita harus gimana gitu kan. Nah kalau dia naik kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun paksakan. Orang yang konsisten, orang yang istiqomah, apakah nggak pernah imannya turun? Turun juga, mau siapa dia, mau presiden dia, mau ulama, mau ustadz, mau ustazah, apa aku, sama semua ya. Iman kita itu naik turun. Kadang-kadang pas lagi naik aku kerjakan, pas lagi turun aku harus paksakan. Nah itu aja bedanya ya, itu aja bedanya ya. Oke, izin terlambat Zah. Iya, aku yang kecepatan mulainya karena nanti ada aktivitas yang tidak bisa diwakilkan sama yang lain. Jadi aku harus mulai lebih awal dari tadi ya. Kita mulai dan selesai lebih awal untuk kali ini aja ya teman-teman ya. Oke, semoga tetap nyaman ya. Oke, Ustazah, kalau bayar uang zakat profesi apa harus bayar zakat mal lagi? Iya, zakat profesi itu zakat mal Mbak. Zakat mal itu terdiri dari zakat penghasilan, itu zakat profesi. Nanti kalau uang Mbak numpuk menjadi dalam bentuk tabungan, keluarkan lagi zakat tabungan. Kalau numpuk dalam bentuk emas lagi, keluarkan lagi zakat emas ya. Oke. Tayamum lagi sholat untuk berapa kali sholat? Kalau tayamum 1 kali sholat 1 tayamum. Dia beda dengan wudhu. Kalau wudhu, isya teman-teman wudhu, maghrib teman-teman wudhu, lalu kemudian teman-teman tidak batal wudhu menjelang isya nggak perlu wudhu lagi, ya kan? Tetapi kalau seandainya tayamum, setiap sholat tayamum ya. Ustazah, sejak ibu saya sakit sering marah ketika disuruh sholat. Dia pikun enggak? Kalau dia pikun maka dia wajib untuk dia boleh tidak sholat. Tapi kalau dia belum pikun dia tetap wajib sholat. Kalau dia marah nggak usah dipaksa. Karena walaupun dia tidak pikun kita nggak bisa memaksa. Urusan dia dengan Allah ya. Iya rasanya memang asam Mbak. Asam seger ya. Memang kayak gitu, nggak usah khawatir ya. Ustazah, oke. Cara menghilangkan kesedihan dan doa supaya masalah cepat selesai. Kalau sedih, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ustazah, oke, sebentar ya. Zakat dikasih ke anak yatim yang anak yatim nggak boleh diberikan zakat ya. Kalau mau zakat ke anak yatim kasihkan ke emaknya yang miskin. Karena zakat itu cuma boleh ke fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, hibah warisan serta pembagiannya warisan nggak bisa dijelaskan karena pembagiannya tergantung jumlah anak dan keluarganya ya. Ustazah, saya mau umroh, minum penahan haid tapi masih ngeflek. Saya harus mandi besar nggak? Saat tawaf, mau tawaf mandi besar Mbak. Mandi besar dulu semoga nggak keluar selama tawaf. Nah, dia harus diminumnya teratur Mbak, nggak bisa sehari 2 hari aja. Sepanjang Mbak umroh diminum terus, kalau nggak keluar nanti.
Ada temanku salah paham, minum obat penunda haid cuma 2 hari doang. Diminum terus. Jangan telat di jam yang sama ya Mbak. Obat penunda haid nggak boleh telat. Keluar nantilah dia. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Hakikat ma'rifat torikot aku tahu tapi nggak perlu kita jelaskan sih di sini. Nanti pada bingung jamaahnya. Itu untuk orang-orang yang belajar tasawuf aja ya. Oke, nanti kapan-kapan aku buat di video, tapi palingan pada ngeblank. Oke ya, Ustazah saat tahiyat ya. Jadi saat tahiyat ini ada lututku, ya ini lututku gitu ya. Nah tahiyat itu ujung tangannya setara dengan lutut ya. Nah caranya adalah ketika kita sholat melihat ke sejadah, tapi ketika kita syahadat mata kita ke arah telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak gitu ya. Ustazah, oke. Bolehkah zakat fitrah diberikan ke non muslim? Zakat nggak bisa ke non muslim. Kalau sedekah boleh. Siap Mbak Penguin. Anak yatimnya fakir miskin boleh nggak zakat? Kalau dia belum balik emaknya, hindarkan ke anak yatim karena dia tugas kita. Ya. Ustazah, boleh nggak orang tua tidak ngasih warisan tapi hibah? Nggak boleh. Harta yang dihibahkan hanya boleh 1/3, tidak boleh semua harta. Selebihnya tetap warisan. Hibah itu memberikan sesuatu kepada orang saat kita hidup dan bisa dia nikmati saat kita hidup. Tidak boleh semua harta kita hibahkan. Ya, hanya boleh 1/3 harta karena sisanya adalah tetap untuk ahli waris. Ustazah, oke, benarkah kalau wudhu megang kemaluan batal? Ya iya dong. Megang kemaluan langsung dengan tangan membatalkan wudhu. Ustazah, sholat duha 2 rakaat saja bolehkah? Boleh ya, boleh. Sholat duha 2 rakaat aja boleh ya. Ustazah, oke. Kalau sholat sedih banget, keluar air mata sama air hidung, sholatnya sah atau tidak? Menangis tidak membatalkan sholat. Selagi menangisnya itu tidak membuat kita berhenti pada tengah bacaan Al-Fatihah. Contoh, batal dia. Tapi kalau seandainya nggak boleh, ulang lagi Al-Fatihahnya. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, nangis di situ sedikit, nggak apa-apa. Pernah kan ngelihat orang nangis saat menjadi imam, gitu kan? Dia selalu berhenti menangis di saat wakaf. Jadi jangan di tengah-tengah kata. Tasawuf itu menyimpang? Ya enggak dong. Enggak, tapi ada juga yang menyimpang, ada juga yang dia mengatakan nggak perlu sholat, ada juga yang bagus ya, ada juga yang bagus. Nah, tapi pada hakikatnya tasawuf itu ilmu yang benar, cuman kadang-kadang disalahgunakan, ya kan? Ustazah, tasawuf bukan menyimpang ya, secara hukum ilmunya, objek ilmunya nggak menyimpang. Thariqat itu bagus, nggak menyimpang, nggak, aman, ya. Cuma kita yang mengambilnya ini, mengamalkannya ini yang problem ya. Ustazah, harta atau zakat apa bisa diberikan ke anak yatim fakir miskin? Zakat bisa ke anak fakir miskin, ke yatim nggak bisa ya. Oke, nggak boleh Mbak Griani. Kalau hibah dikasihkan ke anak-anak semua jangan. Harus ada hibah ke anak boleh, paling banyak 1/3, selebihnya harus berbentuk warisan ya. Oke, megang kemaluan pakai handuk tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat sebelum isya niatnya gimana? Sengaja aku qobliyah isya, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah isya, sunnah atasku karena Allah. Ya. Oke, Ustazah, oke, jamaah zuhur saya nggak sempat qobliyah. Oke, lebih baik mana dibandingkan saya nggak ikut jamaah? Lebih baik berjemaah. Teman-teman perhatikan, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Misalnya kita sholat qobliyah zuhur nih. Jangankan 4 rakaat lah. Misalnya kita mau sholatnya 2 rakaat aja. Baru rakaat pertama, orang udah iqomah. Maka berhenti aja sholatnya. Ikuti imam. Karena mengambil takbiratul ihram pertama berjemaah itu lebih penting. Itu sangat penting gitu ya, sangat penting ya teman-teman ya. Nah jadi berhenti, ikuti jamaah ya, jangan dipaksain 4 rakaat terus masbuk, padahal kita di masjid. Kecuali kalau teman-teman di rumah. Kalau teman-teman di rumah boleh melanjutkan sholatnya, nggak jadi masalah ya. Kalau sholat berjamaah udah di masjid, utamakan sholat berjamaah ya. Ustazah, oke, gitu ya.
Oke, sebentar. Sholat witir ganjil, apakah semuanya menggunakan surat pendek? Benar, Mbak. Seluruh jenis sholat sunnah itu semuanya pakai ayat pendek. Aku jelasin pelan-pelan. Seluruh sholat sunnah itu semuanya pakai ayat pendek. Aku jelasin pelan-pelan. Misalnya nih, pengen sholat duha langsung 4 rakaat. Pengen sholat tahajud langsung 4 rakaat. Pengen sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Pengen sholat tahajud langsung 4 rakaat. Semuanya tuh pakai ayat pendek. 1, 2, 3, 4. Sholat witir 3 rakaat. Semua pakai ayat pendek. Tapi tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Itu yang membedakannya dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan rakaat 1 dan 2 aja pakai ayat pendek, ya kan? Nah benar ya teman-teman ya, supaya dia ada diferensiasi. Diferensiasi pula. Tinggi kali pun bahasa aku ya guys. Ganti dulu. Nah, ganti mode guys. Supaya ada pembeda antara sholat sunnah dan sholat wajib. Ustazah, berarti qobliyah isya sebelum sholat isya ya ustazah kayak sholat subuh. Bener mbak, mantap anak mama. Ustazah, keponakan saya punya gangguan was-was. Dia sering ketakutan akan dosa. Apakah zikirnya? Istighfar aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, nggak apa-apa ya tahajud langsung 4 rakaat, nggak apa-apa. Cuma bingung loh nanti mbak, dua-dua aja lah. Toh Rasulullah pernah bersabda, qiyamul lail matna. Sholat malam Rasulullah itu dua. Oke. Ustazah, air hidung keluar dalam sholat termasuk najis atau tidak? Air hidung tuh ingus, flu. Tidak batal, tidak najis. Flu nggak najis ya. Ustazah, kalau cuman baca Al-Fatihah aja gimana? Kalau sholat sah kok. Sholat ya tidak baca hanya Al-Fatihah saja sah. Ayat pendek dan iftitah sunnah, dia tidak wajib. Cuman sayang aja sih kalau nggak dibaca. Kecuali teman-teman lagi buru-buru ya. Ustazah, apakah sah sholat pakai daleman? Nggak pakai daleman sah. Yang penting betul-betul ketutup mukenanya ya. Dari pagi nanyanya kentut, daleman, keputihan. Oke ya. Ustazah, kalau mens biasanya 7-8 hari, wajib mandi besar di hari keberapa? Kalau udah bersih wajib mandi ya. Oke. Ustazah, apakah sah sholat pakai daleman aja sama mukena? Sah, tapi pastikan mukenanya benar-benar ketutup. Cuma aku tetap nggak nyaranin, karena sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian menghadap Allah Azza wa Jalla. Oke, kayak gitu kan teman-teman ya. Jadi boleh aja, cuma persoalannya adalah nanti kurang maksimal, adabnya aja sih yang kena ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah zuhur 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sholat dikerjakan bersamaan tahajud boleh dan suratnya apa aja? Bersamaan tahajud, sholat apa tadi mbak? Sholat apa? Sholat apa? Ustazah, oke. Doa mustajab sebelum salam di sholat itu berapa banyak doa? Doa mustajab itu di sujud terakhir mbak, ketika mau habis sholat mbak ya. Nah jadi tunggu dulu. Sebelum aku lupa, melihara kucing dikurung karena beranak terus. Dia nggak dibolehkan kawin, nggak boleh mbak. Dosa besar loh mbak. Jadi keluarkan dia. Kalau kucing kawin keluarkan, nanti sakit mati. Jadi nggak boleh ngurung kucing kalau lagi kawin, kecuali kucingnya steril ya. Nah, nggak boleh keluarkan ya. Kasihan kucingnya. Biar dia cari macam itu di luar ya. Nah. Oke, aku tadi nyampe apa ya? Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Misalnya nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu baca doa di sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja, 11 kali bagus. Allahumma rzuqni makhraja, 11 kali bagus. Allahumma rzuqni makhraja, kayak gitu bagus ya. Nah, itu bagus ya, teman-teman ya. Nah, atau doa-doa yang lain, Robbi habli
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, itu bagus. Jadi doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Hanya saja kalau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya dalam hati. Kalau doanya pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Atau doa-doa yang lain lah, cak-caknya kayak doa Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh, itu bisa. Ya, atau doa-doa yang lain lah seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kayak gitu ya. Oke. Ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau lupa niat saat mau mandi wajib, apakah sah atau harus diulangi mandinya? Niat mbak, niat mandi siram kujur sebentar aja. Sholat taubat dikerjakan bersamaan dengan tahajud boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah ya. Ustazah, dosakah apabila tidak menyapa sepupu karena sakit hati? Nggak boleh mbak. Kalau nggak ketemu nggak sapa nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu mesti sapa. Tidak boleh bermusuhan teman-teman. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis?" Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan tidak akan dibawa catatan amal kecuali orang-orang yang bermusuhan. Jangan ya teman-teman ya, udahlah, sakit hati itu nggak ngaruh-ngaruh banget kok sama hidup kita. Cuma istighfar, menahan perasaan aja. Biasakan untuk bisa menetralisir hati ya, supaya kita tetap lebih fokus dalam hidup ya. Ustazah, oke. Niat wudhu pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat wudhu, niat tayamum, niat puasa, niat sholat, ya, niat seterusnya. Ya, niat tayamum, niat sholat, boleh-boleh aja. Pokoknya boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, sholat duha apa yang dibaca? Sholat duha itu kayak sholat subuh. Cuman ayatnya dianjurkan rakaat pertama baca al-syams, rakaat kedua baca ad-duha. Cuman kalau ndak apa-apa kok. Ayat-ayat pendek lain juga nggak jadi masalah kok ya teman-teman semuanya. Ustazah, sholat duha setengah jam lagi sholat zuhur apa boleh? Saranku 1 jam menjelang zuhur. Jangan sampai setengah jam menjelang zuhur. 1 jam lah ya. Takutnya matahari udah di atas kepala ya. Ustazah, niat mandi besar, niat berikhram boleh pakai bahasa Indonesia. Niat mandi junub, niat mandi ihram, niat mandi sunnah idul adha, niat mandi sunnah idul fitri, semua boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, kalau keluar angin dari lubang depan batal juga ya. Ustazah, saya sangat terganggu dengan ANJN tetangga. Kalau terganggu ngomong. Jangan ngomong di belakang. Kalau ngomong di belakang kita jadi gibah. Kalau ngomong di depan kita jadi islah ya. Islah yaitu menyelesaikan masalah. Ustazah, oke. Wudhu di kamar mandi sah nggak doanya dalam hati? Ada 3 cara baca dalam agama kita. Teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Jadi ada 3 cara baca dalam agama kita. Yang pertama, tutup bibirnya dalam hati. Kapan itu? Saat kita dalam kamar mandi. Masuk WC kan baca doa. Keluar WC baca doa. Mau wudhu baca doa. Niat. Mau cebok baca doa. Itu tutup bibirnya dalam hati. Yang kedua adalah bisik-bisik. Kapan bisik-bisik? Lagi sholat. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Supaya bibir kita mengontrol bacaan kita. Jangan sholat itu gini. Makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Tidak boleh teman-teman tutup mata, tutup bibir ya. Kemudian setelah itu yaitu kuat-kuat. Kuat-kuat kayak aku ngomong ini. Kapan dianjurkan? Saat baca Quran. Baca Quran tuh bersuara, jangan dipendam dalam hati. Karena ketika kita baca Quran, kita perlu membenarkan makharijul huruf kita. Ha, kho, da, za, ro, za, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita sholat, usahakan kita
ucapkan pakai berbisik, lagi baca Quran kita melakukan ungkapan suaranya keras-keras. Jadi ada 3 ya, dalam hati di kamar mandi, bisik-bisik lagi sholat. Kalau seandainya kita dalam kondisi baca Quran, kuat-kuat ya. Sudah dibicarakan yang mana Mbak Tini? Al-Fatihah apakah untuk orang tua? Boleh. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Ustazah, kalau sholat Isya dikerjakan jam 4 bagaimana? Dikarenakan gak kuat ngantuk. Aku tidak menganjurkan ya teman-teman ya, untuk teman-teman sholat isyanya dilalaikan karena ngantuk, kecuali ketiduran. Saking gak bolehnya menunda sholat isya, kita dilarang tidur loh sebelum isya. Ada 3 waktu dilarang tidur. Yang pertama adalah setelah subuh. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "An-naum ba'da subuh biyadhabu barokat rizq wal umr." Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Yang kedua adalah jangan tidur habis asar. Kemudian yang ketiga adalah jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qabla isya. Ya, madu untuk anak boleh ntar ya. Ustazah, hukumnya ambil wudhu dalam kamar mandi yang ada klosetnya, tidak masalah secara hukum, hanya masalah secara adab. Maka usahakan nggak kena najis aja ya. Oke, Ustazah, tidak bayar nazar apa boleh kafarot? Harus bayar nazar. Kafarot itu kalau lupa nazar, kalau lupa kafarot. Kalau nggak bayar harus dibayar, kalau nggak berdosa. Nggak ada lagi yang lain ya, nggak ada lagi yang lain. Ya, kalau lupa nazar kafarot. Teman-teman, pengumuman yang pernah bernazar-nazar lupa kafarot. Kasih makan 10 orang fakir miskin. 1 harinya 1 mud, 7 ons beras. Kasih 10 orang. Atau kasih pakaian yang kita pakai untuk 10 orang fakir dan miskin. Setara dengan pakaian yang kita pakai. Oke, gitu ya. Sering tidur sebelum isya? Enggak ya. Oke. Ustazah, oke ya, air yang terkena sabun waktu berwudu. Kalau airnya besar banyak nggak masalah. Kalau airnya besar dan banyak nggak jadi masalah ya Mbak. Oke. Ustazah, sebentar ya. Sholat jamak itu bagaimana? Kalau mau tahu tentang jamak, teman-teman pergi ke video aku aja. Video aku nanti di pojok kiri atas ada tentang jamak qashar dalam sholat ya. Ustazah, jelas sekali kok di video itu di pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas.